Shalom, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kitab Ester. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Yosef Togar Mardohai, Shirley Cornelia, Franciscus, dan Della Jumetan. Tema besar dalam kitab Ester ialah kepedulian Allah yang memelihara. Kitab Ester merupakan salah satu kitab dan juga menjadi kitab terakhir kelompok kitab-kitab sejarah dalam Perjanjian Lama Alkitab Kristen. Nama kitab ini merujuk pada tokoh Ester, anak Abihail yang bernama lahir Hadasa, yang merupakan sepupu dan anak angkat dari Mordehai, serta yang menjadi ratu atau permaisuri kedua dari Raja Ahasiweros dari Persia. Nama Ester sendiri pada pangkalnya berasal dari kata Ibrani yang diperkirakan merupakan serapan dari kata Persia kuno, yakni bintang, kesuburan, keberuntungan, yang menurut kata Persia adalah bintang dan takdir. Kata ini kemungkinan berhubung dengan nama Istar atau Isitar yang merupakan dewi keberuntungan dan personifikasi dari planet Venus, bintang fajar dari mitologi Babilonia. Kitab ini merupakan asal mula dan inti dari perayaan Purim yang dirayakan oleh orang Yahudi, khususnya orang Israel modern hingga saat ini. Kitab ini juga dibacakan pada perayaan tersebut yang jatuh pada tanggal 14 Adar, sekitar bulan Maret setiap tahunnya, atau tanggal 15 Adar khusus di kota Yerusalem dan kota-kota lain yang bertembok ketika Yosua merebut Kanaan. Kitab ini selain Kidung Agung merupakan salah satu kitab dalam Alkitab Ibrani dalam Perjanjian Lama yang sama sekali tidak menyebut nama Allah sekalipun. Latar belakang pada kitab Ester yaitu setelah kerajaan Babel direbut dan digantikan oleh kerajaan Persia pada tahun 539 Masehi, pusat pemerintahan bagi orang Yahudi buangan berpindah ke Persia. Ibu kotanya, Susan, menjadi latar belakang kitab Ester pada masa pemerintahan Ahasiweros, memerintah pada tahun 463 sampai dengan 486 Masehi. Kitab ini meliput tahun-tahun peristiwa terjadi pada tahun 473 Masehi. Ester menjadi ratu Persia pada tahun 478 Masehi, terambil dalam kitab Ester 2 ayat yang ke-16. Secara kronologis, peristiwa Ester terjadi di Persia antara Ezra 6 dan 7, yaitu di antara kembalinya rombongan Yahudi pertama ke Yerusalem pada tahun 538 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Zerubabel. Terambil dari kitab Ezra 1 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat yang ke-22, dan rombongan kedua pada tahun 457 Masehi di bawah pimpinan Ezra 7 ayat 1 sampai 10 dan ayat yang ke-44. Sekalipun kitab ini ditempatkan setelah Nehemia dalam kitab Perjanjian Lama, peristiwa yang tercatat di dalam terjadinya 30 tahun sebelum Nehemia kembali ke Yerusalem pada tahun 444 Masehi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Sedangkan kitab-kitab Ezra dan Nehemia dari masa pasca pembuangan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kaum Yahudi yang sisa kembali ke Yerusalem. Kitab Ester mencatat suatu peristiwa yang penting bagi orang Yahudi yang tinggal di Persia. Pentingnya Ratu Ester bukan saja tampak dalam penyelamatan dari kebinasaan, tetapi juga dalam menjamin keamanan dan kehormatan mereka di negara asing. Terambil dari Ester 8 ayat yang ke-7 dan Ester 10 ayat yang ke-3. Selanjutnya tujuan yang pertama, supaya dengan mengetahui isi kitab Ester, setiap anggota jemaat yakin bahwa Allah memelihara dan menolong umatnya ketika mengalami percobaan dan penderitaan. Dua, itu ditulis untuk menunjukkan bagaimana orang Yahudi dilindungi
dan diselamatkan dari ancaman pemusnahan oleh campur tangan Allah melalui Ratu Ester. Sekalipun nama Allah tidak disebutkan secara khusus, bukti pemeliharaannya jelas sepanjang kitab ini. Kitab ini juga ditulis untuk memberitakan catatan dan latar belakang sejarah dari hari raya Purim orang Yahudi, dan dengan demikian mempertahankan ingatan akan pelepasan yang luar biasa orang Yahudi di Persia. Untuk generasi-generasi yang akan datang, kitab ini juga menguraikan kewajiban untuk merayakan Purim setiap tahun. 1. Kitab ini merupakan salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab yang diberikan nama wanita, yang lain adalah kitab Rut. 2. Kitab ini diawali dan diakhiri dengan sebuah pesta dan mencatat sejumlah 10 pesta atau perjamuan yang merupakan pusat peristiwa dalam kitab ini. 3. Kitab Ester merupakan kitab terakhir dari 5 gulungan dalam bagian ketiga dari Alkitab Ibrani, yaitu kelompok Hagiografa. Setiap kitab dibacakan di depan umum pada salah satu hari raya Yahudi. Kitab ini dibacakan pada hari raya Purim tanggal 14 sampai 15 bulan Adar, yang merayakan pelepasan luar biasa orang Yahudi di Persia di bawah Ratu Ester. 4. Walaupun kitab ini menyebutkan suatu puasa selama 3 hari, tidak ada petunjuk tegas mengenai Allah, penyembahan, dan doa, atau suatu ciri yang membuat beberapa pengkritik dengan tidak bijaksana mempertanyakan nilai rohani kitab ini. 5. Sekalipun nama Allah tidak disebutkan dalam manapun dalam kitab ini, pemeliharaannya tampak di dalamnya. Tidak ada kitab lain dalam Alkitab yang melukiskan pemeliharaan Allah demi umat Yahudi demikian hebat, kendatipun kebencian kejam dari musuh mereka.